Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah kata-kata Raja Kodok Hitam diucapkan, wajah Liu Zizun juga menjadi sangat jelek. Pada saat yang sama, tatapan semua orang langsung tertuju ke arah Liu Zizun, dan mata mereka juga menatap dengan sangat aneh. Karena pada saat seperti ini, orang yang paling menonjol memang hanya Liu Zizun saja. Tetapi setelah menghadapi situasi berbahaya seperti itu, dia sudah tidak menonjol lagi. Akibatnya, itu menyebabkan beberapa orang menjadi kecewa. Setelah itu, Black Toad King tidak memperhatikan Liu Zizun lagi. Dia mengarahkan pandangannya ke arah lelaki dengan wajah biasa dan berkata, "Kamu memang bisa mati untuknya, karena ini adalah permainan yang ingin aku mainkan dengan kalian semua. Tapi dengan sangat cepat, kamu akan tahu bahwa bagi kamu, mungkin kematian adalah permintaan yang tidak mungkin. Tetapi mungkin saja kematian adalah jalan keluarnya. Landak kecil, aku akan menyerahkan bocah ini kepadamu. Tidak perlu bagiku untuk mengatakan apa yang harus kamu lakukan dengan benar," ucap Raja Kodok. Setelah itu, Raja Kodok Hitam melihat ke arah binatang buas mengerikan lainnya, yang memiliki duri tajam di seluruh tubuhnya. Beast Monstrous itu adalah salah satu, dari dua Beast the Monstrous Beast yang ada. "Rajaku, serahkan saja ini kepadaku," jawab monster landak itu. Landak binatang buas besar itu memiliki tubuh yang sangat besar, dan senjata tajam ada di mana-mana di tubuhnya. Terutama cakarnya, karena itu hanya mirip dengan senjata pembunuh. Berteriak. Setelah tiba di depan pria itu, ia segera mengangkat kakinya, dan menendangnya ke tanah. Segera setelah itu, ia berkata dengan nada yang sangat aneh dan tatapan yang menakutkan. "Tidak perlu khawatir, aku akan membuatmu merasa tersiska. Jika mengingat aftertaste dan hidup ini, maka itu tidak akan pernah bisa dilupakan olehmu," ucap si monster landak. Wush! Tiba-tiba saja landak Monstrous Beast itu menyerang, dan cakar tajamnya dengan ganas menusuk ke belakang tubuh pria itu. Seketika, darah berceceran di mana-mana, dan teriakan menyedihkan tanpa henti terdengar. Berteriak, merasakan rasa sakit yang tiba-tiba menusuk dari punggungnya, pria itu melolong kesakitan. Namun itu hanyalah awalan saja. Setelah menusukkan cakarnya ke tubuh pria itu, monster landak itu mulai menggunakan segala macam metode untuk terus-menerus menyiksa pria tersebut. Tingkat kekejamannya ini menyebabkan orang tidak berani menyaksikannya, dan bahkan kulit kepala Chu Feng menjadi mati rasa. Harus dikatakan dalam hal kekejaman, manusia masih sedikit lebih rendah dari binatang mengerikan ini. Hewan-hewan haus darah ini benar-benar terlalu biadab. Ketika ia disiksa oleh binatang landak monstrous, dengan sangat cepat, tubuh pria itu memiliki darah di sekujur tubuhnya. Anggota tubuhnya sudah tidak lengkap, dan seperti yang diperkirakan oleh Raja Kodok Hitam, pria itu mulai mengemis. Dia tidak memohon untuk hidupnya, tetapi memohon untuk mati lebih cepat, karena saat ini dia lebih baik mati daripada hidup. Tapi bagaimana mungkin Raja Kodok Hitam yang kebenciannya tak tertandingi terhadap manusia, itu dengan mudah membiarkannya mati begitu saja. Pria itu masih terus disiksa, dan setelah darah pria itu habis, kesadarannya diekstraksi sambil terus disiksa. Mecha Center itu hanya mau berhenti, setelah pikiran pria itu runtuh dan hancur total. Keberanian yang patut dihargai, tetapi ketekunannya tidak terlalu besar. "Dia masih mati begitu cepat," ucap si Raja Kodok Hitam. Melihat pria yang tidak bernafas lagi dan berbaring di tanah, Raja Kodok Hitam dengan kecewa menggelengkan kepalanya. Lalu setelah itu dia meraih seorang wanita dengan tangan besarnya, dan melemparkan wanita lain ke Monstrous berkepala sapi. Raja Kodok Hitam melihat ke arah sekelompok orang, dan kemudian berkata, "Aturannya sama seperti sebelumnya. Selama seseorang mau menggantikan kehidupannya, tidak hanya gadis ini akan dapat terus hidup, dia bahkan bisa menghindari dipermainkan dan dilecehkan," ucap si Raja Kodok Hitam. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah semua orang sangat berubah, dan mereka semua menundukkan kepala dalam diam, itu menghindari tatapan dari Black Toad King.
Manusia yang lemah, ucap Raja Kodok Hitam. Raja Kodok Hitam pertama-tama pura-pura tersenyum, lalu setelah itu dia berbalik dan berkata kepada binatang berbulu gila yang berkepala sapi. Sapi kecil, kali ini kamu bisa bermain sesuai keinginanmu. Kamu harus ingat, mainkan dia sampai mati, dan jangan menahan diri, ucap Raja Kodok Hitam. Siap, terima kasih rajaku, jawab monster sapi. Dan mengapa juga bis monster berkepala sapi itu menahan diri, ketika dia sudah terbakar dalam api birahi? Dia segera melepaskan pakaian kecantikan itu dengan cara yang sangat terlatih, kemudian setelah itu, dia mulai bermain-main dengan keindahan itu di depan orang banyak. Berteriak, tolong selamatkan aku, tolong, sakit, teriak wanita itu. Pada saat itu, wanita itu mulai melolong dengan cara yang merobek hati, dan menusuk jantung. Itu bisa dilihat, penderitaan macam apa yang sedang dia alami. Tapi sayangnya, tidak ada yang peduli dengannya. Karena mereka tidak berhubungan dalam hal apapun, siapa yang mau menggantikan hidup mereka untuk menyelamatkannya. Terutama setelah melihat betapa menyedihkan pria itu sebelumnya disiksa, hal seperti itu tidak mungkin terjadi lagi. Jadi setelah beberapa saat adegan keji dan kejam itu berlangsung, wanita yang tragis itu pada akhirnya meninggal, karena kekuatan yang tidak mencukupi. Dan bahkan proses kematiannya tidak jauh lebih baik daripada pria itu. Manusia benar-benar lemah. Mereka selesai begitu cepat. Kuda kecil, kamu telah melakukan mata-mata yang penuh kebaikan juga. Jadi aku akan memberikan yang ini, dan kamu bisa menanganinya, ucap Raja Kodok Hitam. Wah, terima kasih rajaku, jawab si monster kuda. Tepat setelah Raja Kodok Hitam selesai berbicara, binatang buas berkepala sapi berjalan keluar dari salah satu sisi istana. Meskipun itu kepala kuda, orang masih bisa melihat betapa bahagianya dia pada saat itu. Sepertinya sebagian besar para monstrous beast itu, mereka sangat merindukan rasa keindahan manusia. Gadis ini benar-benar tidak buruk. Aku akan menghargainya untuk kamu, ucap Raja Kodok Hitam. Setelah mencari sebentar, Black Toad King telah benar-benar mengarahkan pandangannya ke Xia Leer. Cakar besarnya menyapu udara, lalu Xia Leer langsung melayang dan mendarat di dalam pelukan monster berbulu berkepala kuda. Jangan, tidak. Selamatkan aku, tolong selamatkan aku, teriak Xia Leer. Xia Leer tidak akan pernah berpikir, bahwa ia akan menjadi korban berikutnya. Selama dia memikirkan adegan perempuan sebelumnya, yang telah disiksa sampai mati oleh binatang monster berkepala sapi, dia terua meronta-ronta untuk menolaknya. Namun, tidak peduli berapa banyak dia berteriak minta tolong, tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Melihat bahwa monster berkepala kuda akan menarik roknya, dan bersiap untuk melakukan pemerkosaan yang brutal padanya, dia hanya bisa melemparkan pandangannya ke arah Liu Zizun dan berkata, Liu Senior, cepat selamatkan aku, teriak Xia Leer. Tapi sayangnya, orang macam apa itu Liu Zizun? Bagaimana mungkin, dia rela menyerahkan hidupnya sendiri untuk orang seperti dirinya? Jadi secara alami, dia memutuskan untuk menundukkan kepala dan mengabaikannya. Liu Zizun, kamu memang bajingan. Apakah kamu tidak akan menyelamatkan aku dalam bahaya yang nyata? Jika kamu masih tidak menyelamatkan aku akan mengungkapkan apa yang kamu lakukan, dan membiarkan semua orang tahu semua hal yang telah kamu lakukan, dan bahkan membiarkan semua orang tahu orang seperti apa kamu itu. Xia Leer mulai berteriak dengan gila-gilaan. Xia Leer, kamu jangan sembarangan. Hal macam apa yang aku perlu khawatirkan darimu? Balas Liu Zizun. Ekspresi Liu Zizun sedikit berubah, dan dia dengan dingin bertanya. Baiklah, Liu Zizun sialan, apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa aku tidak akan berani mengatakannya? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu adalah orang yang palsu dan tercela. Kamu telah berbohong kepada aku, dan mengatakan bahwa kamu sudah ditetapkan untuk menjadi kepala villa di masa depan oleh kepala villa saat ini. Dan dari situlah kamu mencuri tubuh aku. Setelah itu kamu memaksa dan menyuap aku, untuk membantu kamu melakukan beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan.
Kamu mengatakan bahwa aku mengatakan omong kosong. Baiklah, aku tidak akan berbicara tentang masa lalu yang jauh, tapi aku akan berbicara tentang yang terakhir. Kamu ingin aku mengundang Chu Feng untuk makan, dan kemudian memfitnahnya, karena kamu ingin Chu Feng memperkosa aku. Itu adalah rencanamu. Tidakkah kamu pikir aku tidak tahu, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kamu hanya merasa iri terhadap hubungan dekat Chu Feng dan Junior Ziling, sehingga kamu memikirkan metode seperti ini untuk menjebak Chu Feng. Aku memang bodoh, karena aku benar-benar percaya janji yang kamu tetapkan, dan itu hanya untuk melakukan fitnah itu, teriak Xia Leer. Melihat Liu Zizun tidak mau keluar dan membantunya, Xia Leer sudah tidak menahan diri lagi, dan menyatakan semua tindakan yang dilakukan oleh Liu Zizun secara rinci. Apakah ini benar? Cich, Liu Zizun sebenarnya sangat tercela itu, ucap orang-orang. Dan setelah kata-kata Xia Leer keluar dari mulutnya, itu menyebabkan orang-orang terkejut secara tiba-tiba, dan setiap orang dari mereka tidak bisa membantu, tetapi mengarahkan pandangan mereka ke arah Liu Zizun, karena mereka merasa sangat tidak percaya. Lagi pula saat berada di sini, Liu Zizun berpura-pura begitu benar, dan ia berpura-pura dipenuhi dengan udara yang sangat adil. Jika apa yang dikatakan Xia Leer itu benar, bukankah itu berarti bahwa Liu Zizun pada kenyataannya benar-benar palsu? Dia benar-benar seorang munafik yang lengkap. Dalam kenyataannya, bahkan mata indah Ziling sedikit bergetar, dan dia tidak bisa untuk tidak melihat Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng tertawa dan berkata, "Lihatlah, sudah kubilangkan, aku memang dijebak," ucap Chu Feng. Ziling melengkungkan bibirnya, dan setelah memelototi Chu Feng, dia berkata, "Cih, kamu juga bukanlah orang yang baik," ucap Ziling. Setelah berbicara, dia menoleh dan tidak memperhatikan Chu Feng lagi. "Hahaha, Xia Leer, kamu benar-benar tahu cara mengarang. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa semuanya akan mempercayai kebohongan idiot kamu?" balas Liu Zizun. Pada saat yang sama, Liu Zizun tertawa keras. Itu sudah jelas, dia tidak bisa mengakui bahwa dia telah melakukan itu. Tapi secara alami, semua orang dapat menentukan apakah kata-kataku benar atau salah. Aku hanya ingin memberikan nasihat kepada saudara perempuan aku. Kalian semua jangan pernah percaya dengan Liu Zizun, karena dia adalah orang yang bejat dan tercela. Sebagai murid nomor 1 dari villa bergengsi, dan dia yang melihat juniornya sendiri dilecehkan oleh orang lain, namun dia hanya menonton di samping dengan tangan di lengan bajunya. Secara alami, itu membuatnya tidak layak menjadi murid nomor 1 dari villa bergengsi. Teriak Xia Leer dengan histeris, dan mengekspresikan kemarahannya saat ini juga. Sebelum dia meninggal, dia masih ingin Liu Zizun kehilangan semua reputasinya. Namun sayangnya, itu tidak dapat mengubah nasibnya. Sebelum dia selesai berbicara, Beast Monster berkepala kuda yang memiliki nafsu yang kuat sudah bergerak padanya. Dengan begitu, Xia Leer menjadi wanita kedua yang dikorbankan dengan sedih. Tapi Chu Feng tidak memiliki sedikit pun simpati kepada musuhnya, karena Chu Feng sangat benci terlepas dari apapun jenis kelaminnya. Sialan, mengapa Zixuan Yuan tidak muncul juga? Mungkinkah dia benar-benar ingin mengabaikan kehidupan, dan kematian para murid villa bergengsi? Pikir Chu Feng saat ini. Meskipun Chu Feng tidak bersimpati dengan kematian Xia Leer, tapi dia masih tidak menyangka, bahwa terlalu banyak orang tak berdosa akan terbunuh oleh binatang mengerikan. Lagi pula selama Zixuan Yuan menunjukkan dirinya, dia bisa menghentikan semua ini sepenuhnya, dan tidak perlu lagi ada orang yang mati. Tapi karena Zixuan Yuan masih belum muncul juga, jadi Chu Feng benar-benar tidak mengerti. Dia benar-benar tidak bisa melihat melalui pikiran Zixuan Yuan, dan mengapa dia belum muncul untuk menyelamatkan orang-orang di sini. "Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku," teriak orang selanjutnya. The Black Toad King mengulurkan tangannya sekali lagi, dan mengeluarkan kecantikan lain dari kerumunan. Kecantikan itu benar-benar ketakutan, dan wajahnya dipenuhi air mata saat dia terus mengemis. "Hehehe, jangan khawatir, aku tidak akan memilih kamu."
Baru saja aku mendengar nama seseorang, aku pikir itu adalah Ziling. Bisakah kamu memberitahu aku yang mana yang bernama Ziling? Raja Kodok Hitam segera bertanya. Omong kosong, teriak Chu Feng di dalam hatinya. Pada saat itu juga, Chu Feng sudah tidak bisa menahan diri lagi, itu saat dia secara tersembunyi mengutuk di dalam hatinya. Bahkan wajah Ziling tidak bisa untuk tisak berubah, dan kegelisahan melintas di matanya yang indah. Benarkah? Selama aku mengatakan siapa itu Ziling, apakah kamu akan membiarkan aku pergi? Tanya wanita itu. Setelah mendengarkan kata-kata itu, mata perempuan langsung itu melebar, dan seolah dia melihat harapan untuk hidup. Aku akan membiarkanmu hidup, dan sama sekali tidak ada yang berani menyentuhmu, jawab The Black Toad King menjamin. Dia ada sana, Ziling ada di sana. Wanita yang mengenakan rok berwarna ungu adalah Ziling. Ucap wanita itu sambil menunjuk. Setelah mendapatkan jaminan itu, wanita tersebut langsung bersukacita. Dan tanpa ragu-ragu lagi, dia menunjuk ke arah Ziling yang berada dalam kelompok orang itu. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia langsung memilih untuk menjual Ziling. Oh, jadi dia adalah Lady Ziling. Dia adalah kecantikan kecil yang langka. Jadi dia bersembunyi dengan sangat baik, dan tidak heran aku tidak bisa menemukannya, ucap Raja Kodok Hitam. Melihat Ziling di antara kerumunan, Raja Kodok Hitam melemparkan perempuan itu kembali ke kerumunan. Dan dengan pikirannya, daya isap yang tak terbatas menyedot Ziling dari kelompok itu, dan dia ditempatkan di depan sendirian. Hahaha, sungguh indah. Dalam hidup aku belum pernah melihat kecantikan yang seperti itu. Tidak heran jika ada orang yang bertarung untukmu dengan kecemburuan, dan bahkan rela untuk saling menyakiti. Nona Ziling, aku benar-benar benci untuk membunuh wanita cantik seperti dirimu. Bagaimana kalau kamu menjadi istri aku? Ucap Raja Kodok Hitam. Mata birahi Raja Kodok Hitam menatap Ziling, dan sepertinya hatinya benar-benar tergerak. Tidak, jangan menyentuhnya. Melihat itu, Liu Zizun berteriak dengan keras. Kamu tidak membiarkan aku menyentuhnya. Itu tidak apa-apa, tapi berikan aku hidupmu sebagai gantinya. Bagaimana dengan itu? Raja Kodok Hitam tersenyum dan bertanya. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Liu Zizun langsung berubah drastis. Dia pertama-tama menatap Ziling, lalu dengan cepat setelah itu ada keraguan-raguan sedikit. Tetapi pada akhirnya, dia masih menunduk dalam diam. Hahaha, Nona Ziling, apakah kamu sudah melihatnya? Lihat betapa tidak bergunanya manusia ini. Bersama dengan mereka, itu benar-benar akan menyia-nyiakan kecantikan kamu sendiri. Yang terbaik adalah menemani aku, dan hidup dalam bahagiaan. The Black Toad King berkata sambil tertawa dengan keras. Saat ia berbicara, ia membuka lengannya, dan ingin membawa Ziling ke dalam pelukannya. Melihat situasinya tidak baik, aura dalam tubuh Ziling dengan cepat mulai berubah, dan jenis kekuatan khusus segera melonjak. Matanya yang sejernih air juga mulai berubah. Cahaya berwarna ungu pudar sebenarnya telah muncul, dan kekuatan mengerikan yang ada di luar dunia ini terkandung di dalamnya. Saat menghadapi bahaya dalam hidupnya, Ziling siap untuk menggunakan semua kekuatannya untuk menggunakan tubuh ilahinya. Tunggu, ucap seseorang. Tapi pada saat itu, suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar di belakang Ziling. Perubahan seperti itu menyebabkan Black Toad King terkejut. Kulit Ziling juga berubah, dan dia berhenti menggunakan kekuatan tubuh ilahinya. Dia memalingkan kepalanya untuk melihat ke belakang, dan pada saat itu juga, bahkan matanya yang indah tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Karena tubuhnya sudah berdiri dari kerumunan di belakangnya, dan orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini memiliki wajah yang tenang, dan senyumnya tergantung di sudut mulutnya. Dia dengan tenang menghadapi Raja Kodok Hitam sambil berkata, biarkan orang yang aku cintai itu pergi. Jika kamu bisa, datanglah padaku, ucal Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, jangankan Ziling, bahkan Gubo, Su Zongyu dan yang lainnya, mereka semua sangat tercengang. Mereka semua dengan cepat melirik Chu Feng. Terutama untuk Su Zongyu.
Dia bahkan secara diam-diam mengirim pesan mental, dan menyarankan Chu Feng untuk tidak bertindak bodoh. Dia tidak bisa menggunakan hidupnya untuk seorang wanita, dan mengirim masa depannya yang luar biasa ke dalam kematian. Namun sayangnya, Chu Feng tidak peduli dengan semua itu. Dengan senyum tipis di wajahnya, dan juga melangkah dengan santai, dia pun melangkah keluar dari kerumunan. Dan pada akhirnya, dia datang di depan Raja Kodok Hitam dan berkata, "Biarkan dia pergi. Jika kamu ingin membunuh atau ingin mencabik-cabik, kamu bisa datang padaku," ucap Chu Feng. "Chu Feng, kamu," ucap Ziling tanpa daya. Pada saat itu, di wajah kecil Ziling yang biasanya tenang, itu juga dipenuhi dengan ekspresi tersentuh. Lalu di dalam matanya yang cantik, rasa tidak percaya segera melonjak. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa saat hidupnya terancam, ternyata Chu Feng lah yang akan berdiri di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. "Bocah, kamu benar-benar akan menggunakan hidupmu untuk menyelamatkannya. Kamu harusnya sudah tahu, betapa sengsaranya kamu akan berakhir," balas Raja Kodok Hitam. The Black Toad King sengaja melihat sisa-sisa dari tubuh pria, yang disiksa sampai mati oleh binatang landak monstrous sebelumnya, dan seolah-olah mengingatkan siksaan apa yang akan dihadapi Chu Feng nanti. "Sudahlah, aku tidak membutuhkan kata-kata yang tidak berguna itu. Celat, biarkan dia pergi segera. Apakah kamu tidak ingin bermain permainan denganku? Permainan seperti apa yang ingin kamu memainkan? Maka aku akan menemani kamu bermain," ucap Chu Feng. Ekspresi Chu Feng sangat tenang, dan wajahnya juga terlihat acuh tak acuh. Bahkan ada sedikit rasa jijik yang tergantung di sudut mulutnya. Meskipun dia terlihat tenang di permukaan, tapi sebenarnya Chu Feng sesang berjuang di dalam hatinya. Saat ini dia sedang Chu Feng bertaruh, dan dia sedang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia bertaruh bahwa Zixuan Yuan akan menyelamatkannya, itu dikarenakan dia melihat Ziling akan mati. Jika dia memenangkan taruhan itu, maka dia akan memenangkan beberapa perasaan baik dari Ziling. Tetapi jika dia kalah taruhan, maka dia hanya bisa menerima resikonya. Jika Zixuan Yuan benar-benar tipe orang yang mengabaikan mereka yang berada dalam bahaya nyata, dan juga tidak berperasaan, Chu Feng merasa bahwa jika dia bisa melarikan diri dari tangan binatang mengerikan ini, dan setelah dia pergi, dia masih akan ditandai oleh Zixuan Yuan. Lagi pula dalam tubuh Chu Feng, ia memiliki dua keterampilan rahasia. Namun hanya ada satu metode jika orang lain ingin mendapatkan keterampilan rahasianya, dan cara tersebut adalah membunuh Chu Feng. "Hahaha, bocah, kamu punya nyali juga ya? Hari ini aku akan memuaskanmu, dan aku akan membiarkan kamu mengalami metode aku," balas Raja Kodok Hitam. Wush! Ketika dia berbicara, Raja Kodok Hitam sebenarnya secara pribadi sudah menyerangnya. Dengan jentikan jarinya, aliran udara yang tak terlihat meledak keluar, dan itu menembus dada Chu Feng. Aliran darah merah cerah juga melesat keluar. Namun serangan yang begitu kuat barusan, itu hanya menyebabkan Chu Feng mundur satu langkah. Dan dia bahkan tidak mengeluarkan suara apapun. Namun sebaliknya, senyum kecil muncul dari sudut mulutnya, dan kemudian dia berkata, "Kamu seharusnya malu menjadi Raja Monster. Apakah metode kamu hanya ini saja? Aku melihat bahwa kamu bahkan lebih rendah daripada bawahan kamu," ucap Chu Feng. "Bocah sialan. Apakah kamu ingin bergembira? Baiklah, maka aku akan memberikan kamu keinginan itu," balas Raja Kodok Hitam. Melihat hal itu, Black Toad King dengan dingin tersenyum. Dan dengan pikirannya, Chu Feng dibawa ke udara dengan kekuatan tak terlihat. Dan dengan cepat setelah itu, dia dengan keras terbanting ke tanah dengan kekuatan tak terlihat yang sama. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan suara berderak liar yang datang dari belakang Chu Feng, dan mematahkannya di banyak tempat. Penderitaan itu menyebabkan Chu Feng meringis, dan dia hampir berteriak. Setelah itu Black Toad King membalik telapak tangannya, dan benda aneh pun muncul di tangannya. Benda aneh itu menggeliat, dan jika seseorang mencermati benda aneh itu, ternyata itu adalah serangga aneh dengan ukuran 1 inci. Tubuh serangga itu berwarna putih, namun ia memiliki cakar padat yang berwarna hitam.
Serangga itu sangat menjijikkan, tetapi yang paling penting adalah bahwa, pada tubuh serangga tersebut, serangga itu secara tak terduga memancarkan aura yang menyebabkan Chu Feng gemetar meskipun tidak dingin. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.